Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkawala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cerah-capi yang berdiri. Pujilah Dia dengan cerah-capi yang berdekat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kita akan tinggikan namanya. Kita akan tinggikan Dia. Dan saat ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Pujian Tuhan dalam hadirat. Kudus, kudus Allah.
Salam, mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh jemaat. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini, mungkin ini suasananya sudah berbeda. Kita sudah memasuki di bulan Desember dan semalam sudah ada perayaan Natal ya di gereja kita yang pertama, yaitu anak-anak kita dari PKMB dan PMBI sudah bersama-sama merayakan Natal. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh jemaat. Mari bersama-sama di bulan Desember ya, di minggu yang pertama ini, dalam ibadah di pagi hari ini kita sungguh-sungguh boleh menyiapkan hati. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita song-song Natal dengan sikap hati yang benar di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita boleh terus memuliakan Tuhan dan menempatkan Kristus yang utama di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah buat Bapak Ibu seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tak terasa kita sudah berada di akhir tahun, dan tak terasa juga kita akan bersama-sama kembali merayakan Natal. Kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersukacita, kita akan memuji Dia, kita akan merayakan pujian lahir
bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dari dia akan membantu kita dalam bacaan firman Tuhan ini. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku akan datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh yang lainnya. Setelah kita sudah senantiasa diberkati oleh Tuhan, di saat ini kita akan memberikan sebagian berkat yang sangat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati apapun
bersama-sama mempersembahkan persembahan ini pada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan, karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan hari demi hari, setiap detik dalam nafas kehidupan kami Tuhan, semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus untuk persembahkan siap persembahan dalam kehidupan kami, terutama hati kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, dengan memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang berkenan Tuhan menyucikan, menguduskan setiap rupiah yang terkumpul pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan semuanya ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan juga untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini, khususnya Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami mau persembahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.
diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih Yesus. Allah Bapa di surga, Allah yang baik, yang kami kenal, kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Firman yang telah menjadi manusia. Kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami, khususnya dalam kami memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian yang kami naikkan, kiranya semuanya boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau. Sebentar kami bersama-sama membuka hati untuk menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami disiapkan, hati kami menjadi hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa urapan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami melalui kebenaran firman-Mu. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara, kami perintahkan Kau keluar dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya, salam. Selamat menyongsong Natal karena kita sudah masuk di bulan Desember Bapak Ibu semuanya. Mungkin di rumah-rumah sudah mulai menyiapkan pohon Natal, sudah dipasang, pernak-pernik Natal juga sudah disiapkan, dan di gereja kita juga tadi saya sampaikan, kita sudah mulai merayakan Natal dimulai dari anak-anak muda. Bapak Ibu semuanya, jika kita memperhatikan di kantor-kantor pemerintahan, di mal, pusat perbelanjaan ya biasanya juga diramaikan dengan dekorasi Natal ya, di salah satu kota di Jawa Tengah, bahkan di balai kota, di jalan-jalan protokol juga dipasang ya pohon-pohon Natal. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal berbicara kasih Allah yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus meninggalkan segala kemuliaan, meninggalkan surga dan rela turun ke dalam dunia. Dalam Filipi dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu semuanya, tetapi bagaimana Yesus itu dengan segala ketaatannya dia setia untuk melaksanakan apa yang menjadi rancangan Bapa, yaitu penyelamatan umat manusia dari ikatan dosa. Kita patut bersyukur dan setiap tahun tentunya kita diingatkan kembali, di-refresh kembali bagaimana kasih Allah itu diwujudkan dalam hidup kita melalui perayaan Natal Bapak Ibu semuanya. Nah pagi hari ini saya ingin berbicara tentang sikap hati yang benar di dalam kita menyambut Natal. Karena kita sadari bahwa setiap tahun sesungguhnya kita terus diingatkan, kita terus memperingati bagaimana Natal itu terjadi. Tetapi bagaimana kita dapat merespon dengan benar supaya ketika kita merayakan bagaimana Sang Juru Selamat turun ke dalam dunia, ya, dia lahir melalui perawan Maria, melalui kuasa Roh Kudus, kita bukan hanya seremoni, bukan hanya menjadi satu kebiasaan saja, tetapi kita memaknainya dengan benar di hadapan Tuhan. Bagaimana setiap tahun Bapak Ibu Saudara kita terus disadarkan kembali akan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Jika kita memperhatikan di dalam perikop
Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu bisa memperhatikan ada paling tidak 3 tokoh. Yang pertama adalah Herodes, yang kedua adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang ketiga adalah orang-orang Majus. Bagaimana ketiga-tiganya sesungguhnya juga merespon ketika Yesus hadir ke dalam dunia. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang Herodes, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ketiga, mari kita perhatikan bersama-sama sebelum nanti saya masuk pada apa yang perlu kita tekankan, yang perlu kita renungkan mengenai sikap orang-orang Majus maksud saya. Ayat yang ketiga mengatakan demikian, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ya, berita tentang bagaimana Yesus itu dilahirkan, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saya berhenti sampai di sini saudara-saudara. Yang pertama bagaimana respon seorang Raja Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mendengar Yesus lahir, Mesias itu lahir, yang pertama kalau kita lihat seorang Raja Herodes itu terkejut. Bukan hanya kaget, ya, kaget biasa, tetapi kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata kekagetan seorang Raja Herodes, kaget secara negatif. Memang kemudian dia mengumpulkan ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan dia bertanya, di mana Mesias itu dilahirkan. Ya, dia menyelidiki, dia ingin tahu, tetapi motivasinya saudara-saudara bukan kemudian untuk menerima, untuk menyembah Yesus, walaupun dalam kebenaran firman Tuhan ditulis, dia ingin ketemu, dia ingin bertemu, dia ingin menyembah. Tetapi itu sebuah siasat, sebuah maksud yang terselubung. Ya. Dia bukan hanya menolak Bapak Ibu Saudara, tapi dia punya maksud yang buruk, punya maksud yang jahat, yaitu untuk membunuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu dari seorang Raja Herodes. Responnya sungguh sebuah respon yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia ingin mencari, menyelidiki, tetapi untuk membunuhnya. Yang berikutnya kalau kita melihat bagaimana respon orang-orang Farisi maksud saya, yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mengerti firman Tuhan. Mereka mengerti di mana Yesus akan dilahirkan. Mereka mengerti dengan pasti apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka bersikap apatis. Bahkan kalau kita melihat kecenderungannya adalah menolak, melawan. Di dalam Injil Matius pasal 27, kalau kita perhatikan, bahkan orang-orang Farisi juga mendalangi bagaimana penyaliban Yesus. Ya. Sehingga Yesus dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu respon dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Menyambut Natal, ya. Kita memperingati Natal setiap tahun tentunya. Kita harus terus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bagaimana sesungguhnya respon di dalam hati kita? Apakah hanya hal-hal yang biasa saja? Orientasi-orientasi yang bersifat jasmani. Kita tidak menyelami, menghargai, menghormati akan kasih Bapa yang diberikan kepada kita, yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus, yang telah turun ke dalam dunia. Dengan segala kesetiaan, pengorbanan, kasih-Nya yang besar, yang dinyatakan di dalam kehidupan kita, melalui kematiannya di atas kayu salib dan dia bangkit
memberikan jaminan kehidupan dan masa depan yang kekal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperingati Natal, jangan sampai kemudian kita bersikap apatis, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan pengorbanan Yesus, mengabaikan kasih Yesus, mengabaikan jiwa-jiwa yang terhilang, mengabaikan relasi kita, hubungan kita dengan Kristus. Yang sangat penting, mari dari waktu ke waktu kita mau bersama-sama menyadari di dalam kehidupan kita akan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita dengan kita merespon dengan benar di dalam kehidupan kita. Kita belajar masuk ke dalam poin bagaimana kita mau bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap dari orang-orang Majus. Tentunya kita tahu di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayatnya yang pertama, kita mau bersama-sama renungkan dari ayat-ayat ini, apa yang menjadi respon orang-orang Majus ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, peristiwa Natal, peristiwa kasih yang dinyatakan bagi umat manusia. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana dikatakan, sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Ayat yang ke-11 bagian A juga dikatakan demikian, maka ketika sudah bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara, firman Allah mengatakan, maka masuklah mereka, orang-orang Majus itu ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mari kita garis bawahi saudara-saudara, ada hal yang ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan. Respon orang-orang Majus ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mereka dengan antusias, dengan hati yang rindu. Hal ini dibuktikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus itu adalah orang-orang dalam beberapa tafsiran yang bisa kita bersama-sama pelajari, dari Persia, dari Iran, ke Yerusalem, ya, membutuhkan sebuah perjalanan yang jauh. Tentunya itu sebuah pengorbanan. Orang yang mau datang ke tempat tertentu, saudara-saudara, di mana tempatnya itu jauh, saudara-saudara, tentunya membutuhkan sebuah persiapan yang matang. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, pada masa itu kan belum ada ya pesawat seperti sekarang, transportasi yang memadai, ya paling-paling naik unta, atau naik kuda, atau naik yang lain ya, mungkin kereta dan lain sebagainya. Ya belum ada jalan tol seperti sekarang. Kalau sekarang mau ke Jakarta, Surabaya sudah terhubung ya, dan aksesnya sangat mudah. Tetapi pada masa itu adalah masa di mana belum seperti sekarang ini. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang pertama yang perlu kita bersama-sama renungkan, bagaimana orang-orang Majus itu dengan hati yang rindu datang untuk menyembah Yesus. Mari bersama-sama kita renungkan, bagaimana juga di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Ketika kita bertemu dengan yang namanya peristiwa Natal, kerinduan kita pada satu sosok pribadi yang telah mengasihi kita, yang telah mengasihi Bapak Ibu. Di mana kita terus rindu Bapak Ibu semuanya. Kita datang kepada Dia, berelasi dengan Dia, menyembah Dia. Jika kita memperhatikan bersama-sama, orang-orang Majus adalah kaum bangsawan, ahli perbintangan, ahli astronomi, bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka orang-orang yang berpengaruh, tentunya punya kesibukan tersendiri. Tetapi satu hal yang perlu kita bersama-sama pelajari dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana orang-orang Majus punya sebuah komitmen. Mereka dengan segala kerinduan ingin bertemu dengan
Sang Mesias yang dilahirkan. Bukan hanya itu, kerinduannya adalah untuk menyembah. Mereka bukan orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Jarak yang jauh, resiko di dalam perjalanan yang panjang tidak menjadi halangan buat orang-orang Majus untuk kemudian datang menempuh sebuah perjalanan yang panjang sehingga mereka dapat bertemu, dapat berjumpa dengan Mesias, dengan Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk mereka datang menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah. Menyembah berarti mengakui kedaulatan daripada Allah. Mengakui kedaulatan Yesus di dalam hidupnya. Merupakan sebuah sikap hati, memiliki sebuah kerendahan hati. Mengakui bahwa dia bukan hanya sekedar bayi yang baru lahir, tetapi dia mengakui bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Nanti jika kita memperhatikan dari apa yang mereka persembahkan kepada Yesus, sungguh-sungguh satu persembahan yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-11, jika kita memperhatikan bagian yang A yang tadi sudah saya bacakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Ada sebuah sikap kerendahan hati di mana orang-orang Majus, orang-orang yang sangat terkenal, orang-orang yang punya posisi dan kedudukan yang tinggi, tetapi boleh menanggalkan segala ego, segala apa yang dimiliki. Ya, kadang orang semakin punya intelektualitas yang tinggi, seringkali Bapak Ibu Saudara sulit sekali untuk menundukkan diri. Tetapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus, bagaimana dia memiliki satu sikap rendah hati, bagaimana dia mau datang untuk menyembah kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, bagaimana Yesus memberikan sebuah contoh bagi kita, keteladanan di dalam kehidupan kita. Filipi pasalnya yang kedua, nanti kita akan kembali ke dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya, bagaimana Yesus memiliki sikap yang rendah hati. Dia mau merendahkan diri di hadapan Allah, mau taat, mau setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, rancangan Allah bagi umat manusia. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau dalam Yohanes pasal pertama ya dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya, menjadi daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ayatnya yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus merendahkan diri, taat sampai mati di atas kayu salib karena mengasihi manusia. Betapa kita bersyukur pada pagi hari ini, ketika kita melewati Natal, Bapak Ibu semuanya, mari kita mau datang kepada Dia.
dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah komitmen bagaimana dalam kehidupan kita mau merendahkan diri, mengakui kedaulatan Allah, otoritas Allah atas hidup kita, sehingga kita mau datang untuk menyembah Dia, menempatkan Dia sebagai yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, mari kita akan melihat bersama-sama, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-11 dari Matius pasal yang kedua bagian B. Di sana dikatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, ya, kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan bagian yang kedua, tentunya ini berbicara tentang persembahan yang terbaik. Orang-orang Majus bukan hanya rela berkorban, tetapi orang-orang Majus membuktikan bagaimana mereka memberikan yang terbaik bagi Mesias, bagi Yesus Kristus. Di dalam peristiwa Natal, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya kemudian memperhatikan diri kita sendiri, walaupun kita memang momen Natal itu adalah momen bagaimana Bapak Ibu Saudara mungkin di tengah-tengah keluarga kita bersama-sama, ada makan bareng, kita menyiapkan juga kalau memang berkatnya ada, beli baju baru, bukan sesuatu yang salah. Hidangan yang istimewa, mungkin untuk menjamu saudara-saudara, teman-teman dekat, hamba-hamba Tuhan, bukan sesuatu yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita mau belajar. Ketika kita ingat peristiwa Natal, itu peristiwa kasih. Peristiwa di mana Allah mewujudkan kasih-Nya melalui Yesus. Dan tentunya kalau kita mengingat peristiwa Natal di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, fokusnya sekarang bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi bagaimana fokusnya sekarang kepada Kristus. Dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik. Apa yang diberikan oleh orang-orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Jika kita berbicara tentang emas, ini merupakan persembahan yang biasanya diberikan kepada raja. Ya, kalau kita melihat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudara, Raja Daud misalnya, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ketika Raja Daud berkuasa atas Israel, ya, raja-raja yang ada di sekeliling Israel yang ditaklukkan di bawah pemerintahan Raja Daud, biasanya memberikan upeti atau memberikan persembahan berupa emas. Ya, kalau pajak juga bisa berupa emas pada masa itu. Nah, jika kita melihat emas merupakan perhiasan atau logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Ya, mungkin tidak setiap orang kemudian bisa membeli emas, Bapak Ibu Saudara. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang mau menikah, ya, karena dalam keterbatasan sehingga ketika mau menikah itu rencananya dia mau pakai emas yang imitasi gitu. Jadi karena harganya mahal, tetapi puji Tuhan karena pertolongan Tuhan, ya, ada seorang teman, ya, seorang hamba Tuhan yang kemudian digerakkan untuk menolong dia, ya, untuk memberkati dia sehingga dia tidak jadi dengan emas yang imitasi, tetapi bisa kemudian memakai logam mulia yang murni, emas murni. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus memberikan persembahan yang terbaik, menghormati bahwa yang datang, yang lahir, yang hadir adalah raja di atas segala raja, yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Demikian juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperlakukan, di dalam kita menghormati, menghargai akan kasih Yesus. Jadi Natal bukan hanya bersifat ego untuk kita kemudian mementingkan diri sendiri.
Kalau kita diberkati, kita memakai baju baru bukan hal yang salah Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menentang hal itu jauh lebih baik. Tetapi mari kita renungkan, supaya ketika kita bertemu dengan peristiwa Natal, orientasi kita pada sosok pribadi, yaitu Yesus yang telah mengasihi kita, supaya kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Jika kita memperhatikan dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama, coba kita perhatikan, persembahan yang terbaik, tentunya hidup kita, tubuh kita yang telah ditebus melalui darah Yesus, kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama, mari kita perhatikan bersama-sama. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu, karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dikasihi di dalam Yesus, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Allah yang sudah bermurah hati mengasihi kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Memang dalam konteks di dalam Matius pasalnya yang kedua, bagaimana orang-orang Majus memberikan dari harta benda mereka yang terbaik untuk Yesus. Emas, kemenyan, dan mur. Kalau berbicara emas, tadi saya katakan logam mulia yang memang nilainya sangat tinggi, penghargaan bagi raja di atas segala raja. Kemenyan adalah serbuk kristal wangi yang layak diberikan kepada imam. Kalau mur berbicara cairan minyak wangi yang biasanya digunakan oleh para nabi untuk mengurapi. Dan dari 3 persembahan yang terbaik yang diberikan oleh orang-orang Majus, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam diri Yesus, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam, yang telah mendamaikan kita, yang telah memberikan dirinya, yang telah mengorbankan dirinya, yang telah mencurahkan darahnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita dimerdekakan, kita ditebus dengan darah Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita harus sadari betul ketika kita di dalam momen Natal, kita mau bersama-sama berkomitmen memberikan yang terbaik. Dari apa yang kita miliki, juga dari kehidupan kita bersama-sama. Tubuh kita, hidup kita, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan sampai tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang membawa kita dalam dosa. Tubuh kita dirusak ya dengan hal-hal yang bisa membuat kita sakit, membuat kita menderita ya di masa-masa yang akan datang. Dengan minum, dengan alkohol ya, dengan rokok dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masih segar, ketika kita masih sehat, ketika kita masih produktif, mari bersama-sama kita memberikan diri kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itu bagian kedua yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam ayatnya yang ke-12, firman Allah mengatakan demikian dari Matius pasalnya yang kedua, di sana dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri mereka, ya ke negerinya melalui jalan lain. Ada sebuah kepekaan, bagaimana ketika mereka diperingatkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepekaan terhadap perintah Tuhan, kepekaan kepada firman Tuhan, yang setiap saat kita terima tentunya dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari.
orang-orang Majus, orang-orang yang sangat intelek, orang-orang yang sangat pintar, ahli-ahli perbintangan, kemudian mereka diperingatkan dengan apa? Bukan dengan suara yang audible, bukan Allah berbicara secara langsung, tetapi Tuhan memperingatkannya melalui mimpi. Tetapi mereka mau peka, mereka mau taat, mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah Allah supaya mereka tidak kembali kepada Herodes, tetapi orang-orang Majus itu kembali ke negerinya melalui jalan lain kalau kita memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan. Momen Natal ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu dan kita semuanya sudah mulai memasuki perayaan-perayaan Natal, karena nanti di minggu-minggu yang akan datang mungkin sampai Januari, kita masih akan terus diingatkan dengan peristiwa kasih, peristiwa besar di mana Allah mengasihi manusia dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yang ketiga berbicara tentang ketaatan. Jika berbicara tentang ketaatan itu merupakan wujud kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Mari kita melihat bersama-sama. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Firman Tuhan mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu Saudara, Yesus membuktikan di atas kayu salib, membuktikan di Taman Getsemani, ketika dia bergumul, sebagai manusia sejati ketika dia harus berhadapan dengan penganiayaan, penderitaan, salib. Secara manusia dia takut, dia gentar, tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin bila cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Dan kita melihat bagaimana Yesus taat, Bapak Ibu Saudara. Tadi yang kita baca di dalam Filipi pasal 2 juga mengatakan, dia taat, dia mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Mari kita mau belajar, ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik, mengasihi kita, telah menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa, sebagai wujud syukur, sebagai wujud iman kita kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama untuk belajar mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan hanya kita mengerti, tetapi firman Tuhan yang harus kita wujudkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita secara nyata. Kesimpulannya, Natal bukan berhenti pada seremoni, tetapi Natal akan terus membawa dan mengingatkan kita tentang sikap hati di dalam kita menyambut kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita sambut Dia dengan sikap hati yang benar, kerinduan yang terus membara di dalam hati untuk terus datang berelasi dengan Dia melalui pujian, firman, dan doa, penyembahan kita kepada Dia, dan kita terus rindu memberikan yang terbaik dan mentaati kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan boleh terus memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kami terus diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang terus membangun, mengurapi, memberkati, dan mengingatkan kehidupan kami. Engkau yang telah mengasihi kami dengan rela turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, mengorbankan dirimu untuk hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh terus introspeksi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami memasuki Natal, peristiwa Natal, bukan sebuah seremoni untuk menyenangkan diri kami pribadi, tetapi bila fokus hidup kami memuliakan Tuhan, menyenangkan Engkau, membawa hidup kami dalam sebuah komitmen untuk kami bersama-sama sebagai umat-Mu, mengiring Engkau, mengasihi Engkau, membaktikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti, Roh Kudus yang terus berbicara kuat di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri. Pujian respon yang akan kita naikkan. Kita mau taat, kita mau setia. Karena Yesus sudah mengasihi dan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Amin. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajar-Mu berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, ku datang ya Bapa dengan segala kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidup, ajar-Ku berharap hanya kepada-Mu. Katakan, taat dan setia, setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah, indah
setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti Bapak Pendeta mengakhiri dalam doa, kita akan bersama-sama memperhatikan beberapa hal penting dari pengumuman dari gereja. Juga nanti kita akan memberikan yang terbaik untuk persembahan Natal. Silakan nanti BP mempersiapkan diri. Namun sebelum itu saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Saudari Livina Valentina dari Jalan Walter Munginsi di nomor 22. Silahkan angkat tangan. Terima kasih ya Mbak Livina Valentina, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati, kami menyambut dengan penuh sukacita dan terus mengundang Mbak Livina bisa bersama-sama beribadah bersama kami untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Tolong nanti anak-anak muda bisa disambut setelah ibadah. Bapak Ibu semuanya, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting di dalam pengumuman gereja. Yang pertama, minggu yang lalu anak Rama Soleman Molina, putra dari Bapak Max dan Ibu Ratih dari KPW Rut, dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Puji Tuhan, saat ini sudah sehat dan sudah beraktivitas kembali. Mari dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhannya. Dan setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial. Juga mohon dukungan doa untuk anak Rafael Tristan Kiandra, putra dari Bapak Patrick dan Ibu Mala yang sedang dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih Ambarawa karena demam. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang kedua, mengundang semua anggota sekolah minggu dari kelas Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, Remaja, dan Pemuda, juga dewasa pria maupun wanita, untuk hadir dalam Natal sekolah minggu pada minggu depan, hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, mulai jam 11, mohon diperhatikan, setelah ibadah kedua. Mohon perhatian bagi jemaat, khususnya orang tua murid sekolah minggu Indria sampai Madya, untuk diketahui bahwa hari Minggu tersebut kegiatan sekolah minggu jam 8 dialihkan untuk perayaan Natal. Jadi jam 11 ya. Bersama-sama nanti bergabung dalam Natal sekolah minggu. Minggu depan setelah ibadah yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, rapat pengurus gereja akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 jam 11. Mohon untuk seluruh pengurus bisa mempersiapkan diri. Yang keempat, mohon jemaat memperhatikan jadwal Natal dan kegiatan gereja selama bulan Desember dan awal Januari, sehingga tidak tertinggal informasinya. Nanti tanggal 25 Desember, ibadah Natal dilaksanakan 2 kali, ya, jam 6:30 dan jam 9. Sorenya tidak ada memberi kesempatan bagi Bapak Ibu, karena momen Natal berkumpul bersama dengan keluarga. Dan tanggal 1, Bapak Ibu semuanya, awal tahun itu juga hari Minggu, tanggal 1 Januari, ibadah juga dilaksanakan 2 kali, ya, jam 6:30 dan jam 9 pagi. Itu pengumumannya. Kemudian untuk kegiatan doa, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Doa pagi online hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita, hari Selasa jam 3 sore mulainya. Jangan lupa hari Rabu ada doa dan pujian di gereja jam 6 sore. Kemudian untuk doa pagi secara tatap muka, hari Sabtu di gereja jam 4:30 sampai 5:30. Dan saya terus mengajak Bapak Ibu kita melaksanakan doa Daniel
1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa memperhatikan di lembar samping, supaya kita dapat mengikutinya dengan setia. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Ruth Arina Dirgantara, kemudian Saudara Chandra Wahyu Setiaji, Saudari Salom Graselda Elena Yaspis, kemudian yang terakhir anak Natania Vena Ardelianto. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberikan kesehatan dan berkat yang melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun. Kita akan memberikan persembahan untuk Natal, silakan dari WBI sebelum nanti saya serahkan Bapak Gembala. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa. Tuhan memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami telah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami telah menerima berkat dari firman Tuhan yang mengajar kami untuk kami bersikap bagaimana kami menerima keselamatan atas kelahiran Yesus yang kami peringati pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus Gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan Gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati
yang bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu supaya Tuhan berkati bahwa mereka semakin bertumbuh kuat imannya kepada Kristus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan, dengan kecerdasan, dengan kepandaian, dengan ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun rumah tangga yang sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk anak Kenan, Ibu Trimo, anak Tita, Bapak Joko Pranowo, Bapak Yesel Gunardi, Bapak Yunus, anak Marcel, anak Keparel. Juga kami berdoa untuk Lulut dan suaminya. Kami mohon Engkau melawat mereka. Engkau menjamah, mengangkat segala sakit yang mereka derita. Dan Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya kasih kemurahan-Mu tidak akan berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan akan kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan-kegiatan gereja. Diberkati Tuhan seluruh kegiatan gereja untuk membangun iman dan kasih bersama. Kami berdoa khususnya untuk acara perayaan Natal yang dilakukan, baik Natal umum maupun Natal organisasi, yang tadi malam sudah dimulai dengan Natal PKNB kaum muda. Tuhan berkati, Tuhan menyiapkan sarana dana yang diperlukan. Tuhan berkati juga para panitia yang bekerja untuk menyongsong memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Khususnya kami berdoa untuk pembicara supaya Tuhan mengurapi, supaya para pembicara diberkati Tuhan untuk menjadi berkat, untuk membangun iman masa depan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami ingat juga cabang kami yang ada di Pucang Gading. Tuhan berkati supaya jemaat di Pucang Gading juga dapat merayakan Natal dengan baik dan mengembang tumbuhkan jemaat di sana bergandeng tangan bersama melayani Tuhan. Kami serahkan pendeta muda Timotius Dedi Katarso yang menggembalakan di sana. Engkau mengurapi, Engkau memberikan hikmat dan pimpinan-Mu, memberikan kuasa, memberikan perlindungan, supaya hamba-Mu ini dapat membawa jemaat di Pucang Gading ini menjadi bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin gereja di tempat ini, baik pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pengurus yayasan, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, semua diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, supaya mereka
bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani Tuhan, dimampukan mereka di bidang pelayanan mereka masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus, supaya dapat melayani Tuhan, membangun pertumbuhan gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekolahan ini juga ke tangan kuasa-Mu, supaya dapat mengemban amanat agung, mengajar mereka tentang kasih Kristus, tentang keselamatan, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang pada pagi hari ini beribadah kepada Tuhan. Kiranya kasih kemurahan-Mu yang berkelimpahan Engkau buka tingkap langit bagi jemaat-Mu semuanya, sehingga mereka dicukupkan segala keperluan mereka, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga mereka menjadi umat yang kuat, yang tangguh, yang menjadi saksi Tuhan di tengah masyarakat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkati menjadi bangsa yang rukun, yang damai, ya, sehingga banyak orang-orang yang bertobat diselamatkan di dalam Kristus. Berkati Presiden, dilindungi, dinaungi dari orang-orang jahat, roh-roh jahat yang akan mengganggu, mengacaukan pekerjaan untuk mengemban negeri ini. Kota Semarang, kesejahteraannya menjadi juga kesejahteraan kami. Diberkati kota ini, diberkati wilayah Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri, supaya warga ini menjadi warga yang toleran, yang baik, yang bekerjasama untuk membangun daerah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kasih kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah kami saat ini, Engkau menuntun membimbing kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih